Pernah nggak kalian makan di restoran mewah yang harganya bikin dompet nangis, tapi pas dimakan rasanya biasa aja? Terus pas pulang, ibu cuma masakin telur ceplok pakai kecap, tapi rasanya kok juara banget. Kenapa ya masakan ibu punya sihir yang nggak bisa ditiru koki bintang 5 sekalipun? Sini, Om jelaskan. Hari ini Om akan bongkar rahasia ilmiahnya sampai tuntas. Banyak yang bilang ini cuma soal perasaan atau karena kita sudah terbiasa saja. Tapi tunggu dulu. Para ilmuwan saraf dan psikolog dunia ternyata punya jawaban yang jauh lebih dalam. Rasa enak itu nggak cuma muncul di lidah, tapi dimulai dari sebuah proses rumit di dalam otak kita. Siapkan posisi duduk yang nyaman dan mungkin segelas air, karena video ini akan mengubah cara pandangmu terhadap sepiring nasi di meja makan. Apakah benar ada bumbu rahasia yang tidak dijual di supermarket manapun di dunia ini? Mari kita bedah rahasia pertama, psikologi kasih sayang. Bayangkan ibu kalian sedang di dapur sekarang, suara sutil beradu dengan wajan, dan aroma bawang mulai memenuhi ruangan. Sains mengatakan bahwa suasana ini sebenarnya adalah pemanasan bagi sel-sel saraf kita sebelum kita mulai mengunyah. Kita akan masuk ke sesi 1, fakta otak yang pilih kasih. Menurut penelitian dari Oxford University, persepsi rasa kita sangat dipengaruhi oleh siapa yang menyiapkan makanan tersebut. Ada istilah kerennya, social cognitive flavor perception. Intinya, kalau kita tahu makanan itu dibuat dengan kasih sayang, otak kita otomatis meningkatkan ekspektasi rasa enaknya secara drastis. Koki di restoran memasak untuk ratusan orang asing dengan tujuan profesional dan kecepatan. Tapi Ibu memasak dengan niat untuk merawat. Niat emosional ini ternyata tertransfer melalui perhatian pada detail kecil yang bahkan tidak disadari oleh mesin canggih. Saat kita melihat ibu memasak, otak kita melepaskan hormon oksitosin atau hormon kasih sayang. Hormon ini membuat bagian otak bernama amigdala menjadi rileks. Ketika pikiranmu rileks, tunas pengecap di lidahmu akan bekerja lebih sensitif dan lebih terbuka untuk menerima rasa. Ibu adalah satu-satunya koki di dunia yang sudah hafal mati algoritma lidahmu sejak kamu lahir. Beliau tahu persis seberapa garing tempe yang kamu mau. Sentuhan personal inilah yang menciptakan frekuensi rasa yang paling cocok dengan sistem saraf pusatmu. Coba ingat-ingat, pernah nggak ibu sengaja mengurangi garam karena tahu kamu lagi batuk atau melebihkan kecap karena tahu itu favoritmu? Detail kecil seperti ini adalah bentuk data analitik alami yang hanya dimiliki oleh seorang ibu untuk anaknya. Bumbu rahasia pertama bukan micin, bukan juga rempah mahal dari luar negeri. Bumbu rahasia itu adalah koneksi emosional yang sudah terjalin jauh sebelum sendok pertama menyentuh mulutmu. Sekarang, mari kita pindah ke rahasia kedua, hidung dan cara kerjanya. Coba tarik napas dalam-dalam dan bayangkan aroma tumisan di rumah kalian masing-masing. Pernah nggak bau masakan tiba-tiba bikin kalian ingat kejadian bertahun-tahun lalu? Indra penciuman, kita adalah satu-satunya indra yang punya jalur jalan tol langsung ke pusat memori di otak. Dalam sains, ini disebut the Proustian moment. Berbeda dengan mata atau telinga, hidung kita mengirim sinyal langsung ke hipokampus. Bau masakan ibu adalah kode akses paling kuat untuk membuka folder memori paling bahagia dan paling aman dalam hidupmu. Sejak kalian masih bayi, bahkan sebelum kalian bisa bicara, hidung kalian sudah merekam aroma khas dari dapur rumah. Bagi otakmu, bau bawang goreng ibu bukan sekadar bau makanan, tapi simbol keamanan biologis yang sangat kuat. Jurnal ilmiah Chemical Senses menyebutkan bahwa memori penciuman adalah jenis memori yang paling awet dan paling emosional. Inilah alasan mengapa, meskipun kamu makan masakan paling mahal di dunia, bau sambal terasi ibu akan tetap menjadi juara di hatimu. Bau masakan rumah sebenarnya berfungsi sebagai obat penenang alami bagi sistem saraf manusia yang sedang stres. Mencium aroma masakan rumah saja sudah cukup untuk menurunkan kadar hormon stres atau kortisol di dalam tubuhmu secara instan. Jadi jangan heran kalau setelah hari yang melelahkan di sekolah, kamu merasa jauh lebih baik hanya dengan duduk di dapur. Hidungmu sedang menghibur jiwamu dengan kenangan-kenangan masa kecil yang hangat lewat uap masakan ibu. Kita masuk ke bagian yang menarik, usaha dan pengorbanan. Dalam psikologi, ada teori bernama the IQ Effect. Teori ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memberikan nilai jauh lebih tinggi pada sesuatu yang dibuat dengan kerja keras. Secara bawah sadar, saat kita melihat ibu berkeringat di dapur atau bangun subuh saat kita masih tidur, otak kita mencatat itu. Kita tidak hanya memakan nasi dan lauk, tapi kita juga memakan pengorbanan dan waktu yang ibu berikan untuk kita. Pada jurnal Psychological Science diungkapkan bahwa makanan yang dibuat secara manual atau handmade dianggap memiliki nilai moral dan rasa yang lebih tinggi. Sentuhan tangan ibu saat mengulek sambal memberikan jiwa pada makanan yang tidak bisa diberikan oleh mesin blender manapun. Pernah nggak kalian lihat tangan ibu yang mungkin kasar karena sering terkena air atau teriris pisau saat memasak? Melihat detail-detail pengorbanan ini membuat otak kita merasa berutang budi, yang kemudian diterjemahkan menjadi rasa syukur yang nikmat saat makan. Ibu memasak tidak menggunakan timbangan digital yang kaku seperti di pabrik makanan, tapi menggunakan intuisi. Intuisi ini adalah hasil dari eksperimen kasih sayang selama belasan tahun yang tujuannya hanya satu, menyenangkan lidahmu.
Rasa enak itu adalah bentuk apresiasi biologis kita terhadap kasih sayang ibu yang tulus tanpa syarat. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa kerja keras yang dilakukan demi orang lain akan membuahkan hasil yang dirasakan lebih bermakna oleh penerimanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak mind-blowing. Pernah terpikir nggak kalau kamu dan ibu itu sebenarnya punya sidik jari rasa yang sama? Ilmu genetika membuktikan bahwa petualangan lidahmu sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum kamu lahir ke dunia. Saat masih di dalam kandungan, janin itu sebenarnya sudah bisa mencicipi apa yang dimakan ibunya melalui cairan ketuban. Sains menyebut fenomena ini sebagai jembatan rasa, yakni mekanisme yang menghubungkan selera ibu langsung ke otak bayi. Kalau selama hamil ibu sering makan makanan yang kaya rempah atau buah tertentu, lidahmu sudah berkenalan dengan rasa itu sejak awal. Jadi saat kamu makan masakan ibu sekarang, otakmu sebenarnya cuma sedang mengonfirmasi rasa yang sudah ia kenal sejak dalam rahim. Di sisi lain, secara evolusi, manusia itu punya mekanisme pertahanan diri yang sangat kuat terhadap makanan asing. Insting purba kita berbisik hati-hati dengan makanan asing, tapi makanlah apa yang diberikan keluargamu karena itu aman. Rasa aman inilah yang membuat tubuhmu lebih rileks saat mengunyah masakan rumah. Ketika tubuh merasa aman, sistem pencernaan bekerja lebih maksimal dan penyerapan rasa di lidah jadi jauh lebih optimal daripada saat kamu makan dengan perasaan waspada. Jadi standar enak versi kamu itu sebenarnya adalah hasil copy-paste dari selera ibu yang sudah tertanam di DNA-mu. Wajar banget kalau masakan koki bintang 5 terasa asing, karena mereka nggak punya kunci yang cocok dengan lubang kunci genetika lidahmu. Mari kita bicara jujur, apa yang langsung kita buat kalau masakan di restoran sedikit saja kurang asin? Pasti kita langsung kesel dan menggerutu. Tapi anehnya, kalau masakan ibu agak keasinan, kita cenderung lebih pemaaf dan tetap menghabiskannya sampai bersih. Psikolog Dr. Charles Spence menemukan bahwa lingkungan makan sangat memengaruhi sinyal rasa di otak. Suasana rumah yang akrab, piring yang sudah biasa dipakai, bahkan suara TV yang menyala adalah bumbu tambahan yang membuat makanan terasa lebih lezat. Jadi kenikmatan itu bukan cuma soal komposisi garam dan gula di atas lidah, tapi soal perasaan diterima apa adanya di meja makan. Di meja makan ibu, kamu nggak perlu jadi orang lain, dan kebebasan itulah yang membuat setiap suapan terasa begitu lega. Sampailah kita di penghujung video ini. Kita sudah bahas soal otak, memori, usaha, hingga genetik. Kesimpulan besarnya adalah masakan ibu bukan sekadar nutrisi untuk perut, tapi adalah investasi waktu dan kasih sayang yang tidak ada habisnya. Ekspektasi kita adalah kesempurnaan visual, tetapi di rumah, ekspektasi kita adalah kenyamanan emosional. Perbedaan niat saat makan inilah yang buat saraf perasa kita jadi lebih toleran dan lebih fokus menikmati kehangatan daripada mencari kesalahan rasa. Sains juga membuktikan bahwa makan menggunakan alat makan yang sudah familiar bisa meningkatkan level kenyamanan otak. Mungkin piring plastik kesayanganmu atau sendok yang sudah agak kusam itu punya peran besar dalam membuat masakan ibu terasa tiada duanya. Masakan ibu terasa paling enak bukan karena beliau memiliki resep rahasia atau teknik koki profesional, melainkan karena adanya kolaborasi antara sains, memori, dan ikatan emosional yang mustahil ditiru oleh orang lain. Ibumu satu-satunya manusia yang memahami algoritma lidahmu dengan tepat. Ini juga yang membuat masakannya selalu pas di lidahmu. Masakan ibu adalah satu-satunya makanan di dunia yang rasanya tidak hanya dinilai oleh lidah, tapi juga oleh hati dan kenangan. Itulah yang membuatnya menjadi masakan terbaik di dunia versi setiap anak. Suatu saat nanti, mungkin kamu akan merantau, tinggal jauh, atau punya dapur sendiri. Di saat itulah kamu akan sadar bahwa aroma masakan ibu adalah sesuatu yang paling sulit dicari penggantinya. Karena di supermarket manapun, tidak ada yang menjual bumbu bernama kenangan masa kecil.